Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Sirvi Sarifah dari tim penilai. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Diskusi kali ini terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama sebagai pemasaran, kelompok kedua sebagai penanya, dan kelompok ketiga sebagai penilai. Teknisnya seperti biasa, tim pemasaran memaparkan apa yang dipaparkan hingga selesai, kemudian tim penanya menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh tim pemasaran. Kemudian yang terakhir, tim penilai akan menilai penilaian diskusi pada pagi hari ini. Adapun tema pada pagi hari ini yaitu bioteknologi dan pemanfaatannya. Untuk tim pemasaran disilakan untuk memaparkan pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita tahu dari video penjelasan tadi, bioteknologi berasal dari kata bio, yaitu hidup, dan logos, yaitu ilmu. Sehingga dapat kita artikan kita menggunakan organisme hidup baik secara seluruhnya atau bagiannya untuk menghasilkan produk yang berguna dan lebih baik dari sebelumnya. Bisa berupa modifikasi produk pangan atau meningkatkan kemampuan tumbuhan atau kemampuan hewan atau sebagainya, masih banyak lagi. Bioteknologi walau terkesan modern dan canggih, tetapi sebenarnya sudah dikenal jauh dari tahun 1917 yang diperkenalkan oleh Karl Ereky. Kemudian dilanjutkan secara semakin berkembangnya teknologi, tentu semakin banyak penelitian yang telah dilakukan. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, mulai dari produksi penisilin, metode PCR, dan tentu masih banyak lagi. Selanjutnya, ada pun beberapa teknologi dalam bioteknologi, misalnya yang sudah kita kenal ya, fermentasi, yang ini lebih tradisional, lebih simpel, bisa kita lihat dari pembuatan tempe atau pembuatan tape gitu. Lalu banyak juga yang lebih modern seperti analisis genetik, seleksi dan pemuliaan, analisis DNA, kultur sel, dan ada juga rekayasa genetik. Semua itu tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bisa dalam pertanian, dalam memproduksi produk pangan yang kita inginkan, yang unggul tentunya, dan juga dalam bidang kesehatan, membantu diagnosis penyakit dalam manusia, dan lain-lainnya. Adapun seperti yang tadi saya sebutkan, ada seleksi dan pemuliaan, dan ada juga rekayasa genetik. Walaupun mereka terdengar mirip ya, tapi ada pun perbedaannya. Untuk pemuliaan selektif itu menggunakan organisme utuh yang perubahan genetiknya itu masih sulit atau masih sulit untuk dikarakterisasi. Jadi misal ada 2 tumbuhan yang kita inginkan sifatnya yang unggul, berarti untuk pemuliaan selektif itu caranya masih seperti kita kawinkan secara terkontrol gitu. Tetapi kalau misalnya rekayasa genetik itu sudah secara spesifik kita mengambil satu gen karakter dari suatu organisme lalu kita pindahkan ke organisme lain. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman rekan saya. Saya izin menambahkan, jadi bioteknologi antara teknologi DNA rekombinan dengan bioteknologi. Jadi bioteknologi molekuler ini bisa menghasilkan varietas baru dari dengan bahan genetik tambahan sehingga dapat mendapat peningkatan karakteristik pada suatu varietas. Terus bioteknologi molekuler ini menggunakan sel prokariot dan eukariot sebagai pabrik biologis yang dapat menghasilkan senyawa sekunder. Bioteknologi molekuler ini melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berbasis research, yaitu research-based industry, dan dalam melakukan research tersebut itu perlu adanya ahli-ahli mikrobiologi dan rekayasa ilmiah. Terus bioteknologi ini memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan kita. Yang pertama ada dalam sektor pertanian, yang contohnya adalah GMO dan cloning bibit unggul pada hewan ternak. Yang kedua ada kelautan dan aquaculture. Yang ketiga ada pada lingkungan. 4 manufaktur dan bioproses. Dan kelima kedokteran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman.
Saya ingin menambahkan ya mengenai materi ini tentang apa yang dibilang Haidar. Jadi bioteknologi ini kan adalah suatu pemanfaatan makhluk hidup gitu dan dengan menggunakan teknologi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu hasil dari bioteknologi itu adalah GMO, genetically modified organism. Nah, sebelum kita belajar mengenai GMF ya food, maka proses untuk membuatnya itu namanya adalah GMO. Sedangkan GMF ini adalah produk yang dihasilkan gitu dari GMO. GMO itu apa sih? Yaitu adalah kita memodifikasi atau mengubah susunan gen dari suatu organisme sesuai dengan yang kita inginkan. Organisme itu bisa berasal dari organisme yang sama atau dari spesies yang berbeda, dari divisi yang berbeda. Nah, kita tahu juga bahwa produk-produk GMO ini sudah ada di Indonesia dan banyak ya sudah ada seperti produknya itu seperti kacang kedelai yang mana turunannya itu seperti tempe, tahu, tauco gitu kan. Kemudian juga produk lainnya yaitu seperti susu yang diambil dari sapi yang mana sapi tersebut udah diberi hormon pertumbuhan yaitu sapi transgenik yang mungkin susunya jadi lebih banyak kadarnya gitu sehingga bisa dimanfaatkan sehingga produk turunannya itu seperti keju, yogurt gitu. Kemudian ada juga zat-zat aditif lainnya yang berasal dari sumber transgenik itu seperti enzim chimosin di mana enzim chimosin atau kita sebut sebagai enzim transgenik yang digunakan untuk membuat keju vegetarian. Kayak gitu. Banyak sekali produk-produk dari GMO. Tadi kan dijelaskan di bidang pangan ya, makanan gitu. Ada juga ternyata di bidang kesehatan gitu, seperti dia membuat hormon insulin gitu atau adanya vaksin-vaksin itu merupakan salah satu teknik rekayasa genetik gitu. Nah, kemudian kita juga tahu ya bahwa produk-produk GMO itu bisa juga tadi dalam pangan yang mana produknya misalnya suatu jagung gitu kita sisipkan suatu bakteri gitu yang menghasilkan enzim tertentu gitu yang dapat jika dimakan oleh suatu serangga maka serangga tersebut akan mati gitu atau rusak sel-sel serangga tersebut sehingga tidak lagi mengonsumsi produk yang kita tanam misalnya jagung tersebut gitu. Jadi kita bisa menjadi kita bisa menyisipkan suatu herbisida gitu ke dalam tumbuhan atau produk yang kita inginkan supaya tidak lagi dimakan oleh hama dan sebagainya. Nah, tentu ya dalam produk GMO ini banyak kontroversi di masyarakat gitu, ada yang pro dan kontra. Namun bagaimana cara untuk meminimalisir pro kontra tersebut, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa produk tersebut itu telah aman, telah diuji ketoksisannya gitu kan. Dan juga uji keamanannya bagi yang mengonsumsi ataupun bagi lingkungannya. Jadi tidak semudah itu untuk memasarkan produk GMO, tapi melalui berbagai macam prosedur yang ketat dan pengujian yang ketat juga gitu. Nah, kemudian saya tadi sudah menyinggung ya bahwa salah satu produk dari GMO tadi misalnya seperti ada hormon insulin gitu. Nah, ternyata bioteknologi ini ya kan di bidang kesehatan atau kedokteran itu sangat bermanfaat sekali ya. Tadi dihasilkan obat-obatan gitu, hormon insulin dengan cara kita menyisipkan suatu hormon ke dalam bakteri yang dijadikan sebagai vektornya itu plasmid gitu kan. Kemudian dihasilkan insulin dalam jumlah banyak untuk membantu orang-orang yang terkena penyakit diabetes gitu. Atau ada juga teknik hibridoma. Hibridoma misalnya kita menggabungkan suatu antibodi dengan sel kanker gitu, dia difusi menjadi satu. Nah, itu adalah teknik hibridoma gitu. Yang mana dihasilkan suatu sel baru ya, sel baru yang memiliki dua sifat yang berasal dari dua sifat sebelumnya. Itu kan tadi kan kita campurin dia antibodi ya dan juga sel kanker, maka dia akan terbentuk sel baru yang memiliki dua sifat gitu. Atau juga teknik bayi tabung gitu ya yang awalnya terjadi di dalam tubuh manusia tetapi kita bisa melakukan fertilisasi tersebut di luar tubuh manusia gitu. Misalkan kayak bayi tabung tadi di bawahnya di luar tubuh. Dan juga banyak sekali dan masih banyak lainnya produk-produk yang memanfaatkan teknik bioteknologi ini. Nah, kemudian
ada namanya beberapa isu penting penerapan bioteknologi, ya, penggunaannya misalkan untuk terapi gen seperti yang tadi udah dijelaskan di video. Kemudian perlu adanya tanggung jawab sosial dan sains dalam bisnis. Tentu harus ada pertanggungjawaban apakah produk yang dijual tersebut sudah terbukti keamanannya dan sehat untuk dikonsumsi atau menyebabkan penyakit. Dan kita tahu ya produk GMO itu tidak semuanya 100% mutlak itu aman gitu. Karena ada beberapa produk yang memiliki menyebabkan alergi bagi orang-orang yang mengonsumsinya. Maka di situ perlu ada label atau keterangan terkait itu, supaya orang-orang bisa tahu jika produk tersebut itu mengandung zat alergi. Terus ada juga paten dari organisme hasil rekayasa genetik, ya. Itu ada suatu hak paten bagi orang-orang yang membuat suatu produk gitu. Kemudian ada ketentuan tentang pemanfaatan produk bioteknologi, ya, keputusan Menteri Pertanian nomor 856, keputusan Hakat /330/9/1997 pada tanggal 2 September 1997 tentang ketentuan keamanan hayati produk bioteknologi, di mana pertanian hasil dari rekayasa genetika itu berupa apa aja gitu kan, berupa hewan dan bahan hasil hewan transgenik yang udah kita sisipkan tadi, yang udah kita rekayasa, terus ada juga ikan, tanaman transgenik atau zootrenik kayak gitu. Itu penjelasan dari saya mengenai GMO, isu penting penerapan bioteknologi, dan juga pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya saya akan menambahkan terkait dengan rekayasa genetika pada hewan, kemudian pemanfaatan bioteknologi terhadap bidang kelautan dan aquaculture, lingkungan dalam bioproses, dan bioteknologi jamur. Yang pertama dari rekayasa genetika pada hewan, itu bertujuan untuk kebanyakan bibit unggul melalui teknik cloning yang dibagi jadi dua, yaitu cloning aseksual dan cloning seksual. Contohnya itu kita bisa lihat seperti ada video penjelasan tadi, itu adalah domba doli yang tentunya itu ada punya dampak positif sama dampak negatifnya, ya. Kalau dampak positifnya mungkin tercipta bibit ternak unggul, tapi dampak negatifnya ternyata dia nggak bisa bertahan selama domba yang biasanya. Kemudian ada bioteknologi kelautan dan aquaculture, yaitu pemanfaatannya digunakan untuk memproduksi dan mengembangkan farmasi, enzim, bahan-bahan biomolekul, biopeptisida, dan peningkatan pertumbuhan. Selanjutnya ada bioteknologi lingkungan. Tujuannya itu untuk mengatasi isu lingkungan seperti restorasi ekosistem, diagnosis dan monitoring penyakit penular, kontrol hama, penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya ada bioteknologi dimanfaatkan dalam bioproses. Ini bertujuan untuk membantu dalam produksi bioenergi, biokatalis, enzim, asam organik, produksi polimer, flavor, dan esens. Kemudian ada bioteknologi jamur untuk area biorefinery. Nah, ini dibagi jadi 3, yaitu ada modifikasi serat dengan enzim jamur, seperti membentuk menjadi produk tekstil, pulp, dan kertas, komposit, ataupun bahan baru. Kemudian ada modifikasi struktur polimer seperti selulasa, hemiselulasa, dan lignin oleh enzim jamur menjadi bahan ataupun pakan makanan. Yang terakhir ada desain produksi jamur baru untuk industri seperti bahan kimia murni, energi, asam, polimer, dan lain-lain. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya izin off-cam ya karena sedang di luar rumah. Di sini saya akan menjelaskan kekhawatiran terhadap tanaman transgenik. Yang pertama, kemungkinan menimbulkan keracunan. Ada kekhawatiran apabila manusia memakan organisme khususnya tanaman transgenik yang mengandung gen Pt endotoxin akan mati karena keracunan. Kekhawatiran tersebut didasari oleh sifat beracun dari gen Pt terhadap serangga. Karena serangga yang memakan tanaman transgenik tersebut akan mati akibat racun gen Pt tersebut. Yang kedua adalah kemungkinan menimbulkan alergi. Kekhawatiran lain dari tanaman hasil rekayasa genetik adalah sebagai penyebab alergi. 1-2% orang dewasa dan 4-6% anak-anak menderita alergi akibat makanan. Beberapa komoditas yang digunakan sebagai bahan makanan diketahui
dan dikenal sebagai sumber bahan penyebab alergi atau alergen seperti Brazil nut, krustasean, gandum, ikan, kacang tanah, kedelai, dan padi, dan juga masih banyak lain. Kemudian selanjutnya adalah kemungkinan menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia dan tahan antibiotik. Ada kekhawatiran lain bahwa penggunaan marka tahan antibiotik seperti kanamycin resisten atau KANR dalam tanaman transgenik menyebabkan bakteri di dalam tubuh menjadi resisten terhadap antibiotik. Kemungkinan bakteri di dalam tubuh menjadi resisten karena transfer horizontal gen KANR dari tanaman transgenik yang dikonsumsi ke bakteri di dalam usus adalah sangat kecil. Selanjutnya, kekebalan tanaman terhadap penggunaan herbisida sehingga ada kecenderungan penggunaan herbisida dengan konsentrasi yang makin tinggi. Kemudian FAO atau Food and Agriculture Organization memberikan petunjuk dan rekomendasi mengenai bioteknologi dan keamanan pangan, di mana terdapat 11 poin. Yang pertama adalah peraturan mengenai keamanan pangan. Yang kedua, penilaian kesamaan untuk produk rekayasa genetika. Yang ketiga, pemindahan gen dari pangan yang menyebabkan alergi. Yang keempat, pemindahan gen dari bahan pangan yang mengandung alergen ke organisme lain. Yang kelima, senyawa alergen pangan dan sifat dari alergen. Yang keenam, senyawa alergen pangan dan sifat dari alergen. Saya ulangi, yang kelima adalah senyawa alergen pangan dan sifat dari alergen yang menetapkan immunogenicity dianjurkan untuk diidentifikasi. Kemudian yang keenam, senyawa alergen pangan dan sifat dari alergen yang menetapkan immunogenicity dianjurkan untuk, ini sama aja nomor poin 5 dan 6, berarti poin 6-nya adalah FAO akan mengadakan lokakarya. Kemudian yang ketujuh, perlu ada pangkalan data tentang pangan dari tanaman, mikroorganisme pangan, dan pakan. Yang kedelapan, validasi metode. Yang kesembilan, negara berkembang harus dibantu dalam pendidikan dan pelatihan tentang keamanan pangan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, perlu ditingkatkan riset untuk pengembangan metode. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari tim pemasaran. Selanjutnya disilakan untuk tim penanya untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Baik, untuk Raffi, silakan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri mengenai salah satu bentuk bioteknologi yang berupa GMO, genetically modified organism. Itu kan GMO itu kan produknya itu kan sudah dimodifikasi DNA-nya sehingga produk GMO itu kan bagus-bagus, misalnya tahan terhadap hama, nutrisinya kadang bisa ditambah juga. Itu apakah penyebaran dari GMO ini itu di Indonesia itu dibatasi atau ada aturan penyebarannya? Soalnya kan bibit-bibit dari GMO ini kan sudah ada yang menjualnya. Terus kalau nggak dibatasi gitu kan khawatirnya ntar para petani misalnya akan berpindah dari varietas lokal kepada produk-produk GMO ini dalam bertani. Sehingga nanti takutnya varietas-varietas lokal itu bakal punah dan hilang takutnya. Jadi gimana solusinya bagi kelompok pemateri? Sekian, terima kasih. Baik, kayaknya pertanyaannya kita tampung dulu ya. Untuk pertanyaan kedua, boleh Najwa? Terima kasih moderator atas waktunya. Kan tadi dikatakan bahwa sebelumnya harus dilakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh dari penerapan bioteknologi ini. Nah, bagaimana jika terjadi kerugian seperti misalnya nggak laku di pasaran setelah kita menerapkan bioteknologi ini kepada beberapa sumber daya? Menurut kalian, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya mau izin menjawab, ya moderator.
Ya, silakan. Ya, nanti bisa ditambahkan sama kelompok saya mungkin. Jadi yang pertama tadi pertanyaan Raffi ya, apakah peredaran dari produk-produk GMO atau produk rekayasa genetika atau PRG ini itu diatur gitu, dibatasi? Ya, jelas. Produk itu diatur, dibatasi Indonesia gitu, oleh negara kita sebelum diedarkan kepada konsumen. Tentunya tujuannya adalah untuk mengkaji terlebih dahulu apakah produk tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi atau menimbulkan efek apa gitu dari produk tersebut. Jadi tentu dibatasi, tidak semua produk GMO itu dapat disebarluaskan atau dipasarkan kepada masyarakat tanpa diuji. Jadi dibatasi jumlahnya, tujuannya adalah untuk dikaji gitu keamanan atau kandungan dari produk tersebut, di mana kebijakan ini ya pengaturan untuk terhadap peredaran produk rekayasa genetika ini udah diatur ya sejak tahun 1996 pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya tentang pangan. Nah, kemudian akhirnya diratifikasi lagi dalam Cartagena Protocol on Biosafety, the Convention on Biological Diversity menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety, the Convention on Biological Diversity yang menerapkan prinsip pendekatan kehati-hatian gitu terhadap penggunaan PRG. Jadi betul-betul dibatasi untuk diuji kelayakannya. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan Raffi. Sedangkan pertanyaan tadi dari Najwa Aisyah ya, mengenai bagaimana jika produk ini, produk dari hasil rekayasa genetika atau bioteknologi ini tidak laku di pasaran gitu. Nah, sebelum kita menentukan laku atau tidaknya, kita perlu menentukan target pasar. Siapa pasar yang akan kita jadikan target untuk menjual produk tersebut. Kemudian jika targetnya sudah tepat gitu kan, kemudian produknya masih kurang, kita perlu lagi menganalisis apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu terhadap produk tersebut, apakah yang dibutuhkan rasa atau kuantitas atau ukuran dan sebagainya. Tentu itu perlu dianalisis lagi supaya produk bioteknologi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga dapat laku di pasaran. Sekian dari saya, mungkin teman-teman saya bisa menambahkan. Terima kasih. Mau menambahkan untuk pertanyaannya Raffi, nah sebenarnya itu varietas lokal itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000, yaitu varietas lokal milik masyarakat ini dikuasai oleh negara. Nah, pemerintah berkewajiban memberikan penanaman terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, sebenarnya pemerintah ini berkewajiban untuk melindungi varietas lokal dari ancaman kepunahan varietas lokal. Tetapi pada kenyataannya itu pemerintah itu belum peduli banget gitu. Jadi seharusnya itu yang dilakukan pemerintah itu perlu adanya bank genetik atau kayak tempat buat penelitian genetik itulah, varietas-varietas lokal itu dikumpulin buat diteliti dan dikonservasi gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari tim pemasaran. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Iga Dwi Syahrani. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kasus konversi limbah menjadi energi yang sudah dilakukan besar-besaran oleh pemerintah dan dapat dirasakan oleh masyarakat keberadaannya? Jika ada, boleh disebutkan. Dan pertanyaan kedua yaitu, apakah ada limbah baru yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi ini? Dan jika ada limbah jenis baru, apakah limbah itu berbahaya? Silakan dijawab sampai jam 9.20 ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Iga terkait apakah terkait konversi limbah plastik jadi energi itu ada. Itu yang berdasarkan saya baca itu menggunakan proses cracking. Jadi limbah plastiknya itu diubah dari rantai alkil panjang polyvalence menjadi hidrokarbon. Nah, ini udah
ada penelitiannya bahwa ini udah mengurangi limbah plastik menjadi material yang bermanfaat. Kemudian, apakah ini sudah dilakukan secara besar-besaran? Mungkin sudah, tapi apakah sudah manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat? Sepertinya belum. Kemudian pertanyaan, apakah GMO ini menghasilkan limbah baru yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi? Pastinya sesuatu hal itu ada positif dan negatifnya. Biasanya tuh kalau GMO ada limbah negatifnya itu dia ini menciptakan mutasi-mutasi gen yang berbeda, sehingga ada limbah negatif, ada limbah yang itunya. Itu apakah berbahaya atau enggak? Berbahaya. Soalnya itu akan merubah keseimbangan ekosistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya izin menambahkan, untuk pertanyaan terakhir tadi, apakah menghasilkan limbah baru? Sebenarnya ada sedikit perbedaan atau kontroversi ya tentang pertanian organik dengan GMO ini, karena kalau pertanian organik kan mereka benar-benar tujuannya untuk zero waste, benar tidak ada limbah yang tidak digunakan gitu. Sementara kalau GMO sampai saat ini hanya meningkatkan atau memutasi gen sifat produknya agar mencapai tujuan yang kita inginkan supaya lebih unggul gitu. Sementara tentu agak berbeda dengan pertanian organik kan. Apakah limbah barunya dapat membahayakan? Belum ada secara jelas apakah itu sudah pasti bisa membahayakan, tapi tentu karena sudah dimutasi itu ada potensi untuk mengganggu keseimbangan ekosistem seperti yang sudah dibilang oleh Bunga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tim pemasaran yang sudah memaparkan pemaparannya, dan kepada tim penanya, terima kasih juga sudah menanyakan hal yang perlu ditanyakan. Dapat disimpulkan bahwa bioteknologi ini memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan manusia, diantaranya dalam bidang pertanian, kelautan, aquaculture, lingkungan, manufaktur, biopres, dan kedokteran. Selanjutnya itu ada sesi penilai. Penilaian dari saya, diskusi kali ini alhamdulillah lancar, berjalan dengan baik. Tim pemasaran memaparkannya dengan baik, dan tim penanya juga menanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Mungkin dari tim penilai yang lain boleh untuk menilai. Kalau menurut saya, penilaian saya kalau untuk tim pemasaran udah ini ya topik yang dibicarakan udah sesuai, udah mencakup semua apa yang dibahas di videonya. Terus untuk penanya juga udah sesuai nih pertanyaannya sama apa yang dibahas. Cuman ada beberapa anggota yang kurang aktif untuk bertanya. Semoga bisa aktif lagi. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, untuk tim pemasaran udah sangat baik ya dalam memaparkan pendapatnya tentang diskusi pada hari ini, dan juga tim penanya juga sudah bertanya ya sesuai dengan apa yang dibahas pada hari ini juga. Jadi kedua tim sama-sama saling menyesuaikan sehingga diskusi pada hari ini berjalan dengan baik. Untuk tim penanya selanjutnya boleh, tim penilai selanjutnya boleh untuk menilai. Kalau saya setuju sama penilai-penilai yang lainnya. Diskusinya sudah berjalan dinamis, pertanyaan-pertanyaan juga, pemaparan materinya juga sudah cukup detail. Terus yang tadi juga masih ada yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, mungkin karena waktunya yang kurang gitu ya. Jadi mungkin ke depannya bisa lebih membagi proporsi waktunya antara anggotanya yang seimbang gitu.
Sekian. Oke, baik. Sekarang untuk penilaian yang terakhir, baru untuk menilai. Saya diskusi ini berjalan dengan lancar dan baik. Tim penanya menanyakan pertanyaan yang berbobot dan tim pemasaran juga memaparkan materi dengan jelas dan menjawabnya dengan sesuai fakta. Mungkin itu saja penilaian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tim penilai, penanya, dan pemasaran. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, makasih Sirvi, makasih semuanya. Semuanya.